Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat ya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan mulai belajar materi IPA, yaitu tentang sifat-sifat benda, padat, cair, dan gas. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda, padat, cair, dan gas. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Apa sih yang kalian rasakan ketika mengangkat sebuah kursi? Ya, ketika kita mengangkat sebuah kursi, pasti kita akan merasakan berat dari beban kursi tersebut. Nah, terus Ibu mau tanya lagi, termasuk benda apakah asap kendaraan yang keluar dari kendaraan motor atau mobil? Wujud benda itu kan ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, kalau asap kendaraan termasuk benda apa? Ya, asap kendaraan termasuk benda gas. Yang ketiga, bagaimana sih bentuk air ketika di dalam botol dan ketika di dalam ember? Ya, bentuk air ketika di dalam botol akan berbentuk seperti botol, bagaimanapun bentuk botolnya. Dan air akan berbentuk ember ketika berada di dalam ember. Nah, selanjutnya kalian baca teks di halaman 11, yaitu dengan judul sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Dan tarik kesimpulan dari bacaan yang kalian baca ya. Setelah kalian membaca, Ibu mau tanya jawab. Nah, yang pertama, Ibu tanya kepada Ira. Ira, mengapa balon dapat mengembang atau membesar? Ya, balon dapat mengembang karena adanya udara yang kita tiup dari mulut kita, sehingga balon itu dapat mengembang atau membesar. Balon itu berisi udara atau gas yang kita tiup dari mulut kita. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya Tono. Jika kamu punya air seliter yang dimasukkan ke dalam teko dan ke dalam botol, apakah volumenya akan tetap sama? Ya, air yang kita punya 1 liter tersebut akan tetap sama ketika kita masukkan ke dalam wadah apapun, maupun di botol atau di teko. Jadi dia tetap sama ya volumenya. Nah, yang ketiga, apakah agar-agar itu termasuk benda padat? Ibu mau tanya dengan Arif. Ya, betul, agar-agar itu termasuk benda padat. Walaupun awalnya hanya dari bubuk, tapi ketika kita panaskan, ketika kita didihkan dan kita nyalakan api, dicampur dengan air dan gula, lama-kelamaan air tersebut akan mengeras. Terus kita masukkan ke dalam wadah. Agar-agar tersebut apakah sama ketika ada di wadah dan ketika kita taruh di piring? Ya, bentuknya akan tetap sama menyerupai cetakan tersebut. Nah, setelah ini kalian kerjakan latihan di halaman 13 di buku cetak ya. Nah, setelah melalui pelajaran ini, mari sama-sama kita tarik kesimpulan, yaitu benda padat memiliki volume yang tetap dan bentuknya juga tetap. Benda cair itu volumenya tetap sama, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Benda gas bentuknya berubah dan juga volumenya berubah. Sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada. Ibu rasa cukup jelas ya pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kalau begitu Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.